Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari kelima ini kita akan mentadabburi juz kelima Quran surat An-Nisa ayat ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa dianjurkannya kita untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan tepat sekali di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka di antara aktivitas yang bisa kita lakukan ya di bulan Ramadan ini bukan hanya membaca Al-Quran saja, ya, bukan hanya sekedar menghatamkan Al-Quran saja, tapi kita dianjurkan untuk juga ada waktu khusus untuk tadabbur Al-Quran, ya, mentadabburi Al-Quran. Ya, termasuk ya sahabat Al-Quran semua setiap pagi menyimak ya tadabbur Al-Quran ini, maka ya jangan dianggap bahwasannya menyimak tadabbur Al-Quran ini mengurangi ya waktu bersama Al-Quran dalam artian waktu tilawah Al-Qurannya. Ya, maka yang baik itu adalah di bulan Ramadan ini kita juga isi ya pengajaran Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacanya, tapi mendalami Al-Quran. Ya, maka luangkanlah waktu setiap hari, ya paling lama adalah 30 menit ya, setengah jam untuk sama-sama belajar mentadabburi Al-Quran. Termasuk kegiatan tadabbur intensif Ramadan ini melatih agar diri kita itu terbiasa ya dalam tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran setiap hari satu ayat saja ya, setiap hari satu ayat dari masing-masing juz ya, maka insyaallah minimal ada ayat-ayat yang memang kita pernah tadabburi dan kita pernah pelajari insyaallah ya, sedikit demi sedikit lama-lama insyaallah hatam atau beres ya project mentadabburi Al-Quran ini setiap hari satu ayatnya insyaallah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak menghayati Al-Quran? Ya, kalimat ini sebetulnya adalah kalimat seperti sindiran dari Allah ya. Mengapa kamu tidak mau mempelajari Al-Quran? Mengapa kamu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Kalau kalian lihat ya, kalau Al-Quran ini datangnya bukan dari Allah, maka kalian akan bisa melihat pertentangan yang sangat banyak di dalam Al-Quran atau fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita di dalam Al-Quran. Percis dengan redaksi yang sama juga dilontarkan, difirmankan Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 24 ya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha ya. Mengapa kalian tidak mentadabburi Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah ya di dalam hati kalian itu ada gembok ya. Aqfal itu kan gembok, atau hati kalian itu sudah terkunci ya, sehingga kalian tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Maka Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman ya,
menafsirkan ayat ini, min fawaidit tadabburi li kitabillah, di antara manfaat ketika kita mentadabburi ya Al-Qur'anul Karim, kitab Allah, annahu bidzalika yasilul abdu ila darajatil yaqin. Karena dengan tadabbur Al-Qur'an ya, seseorang itu akan sampai kepada derajat ya seorang hamba yang yakin. Ya. Kalau kita mentadaburi Al-Qur'an itu akan semakin yakin bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Ya. Semakin kuat keyakinannya, bahkan nanti sampai ke keyakinan yang haqqul yakin. Ya. Ya. Yakinan yang betul-betul yakin apapun yang dikatakan Al-Qur'an, apapun yang difirmankan Allah itu pasti kejadian ya. Pasti terjadi meskipun sekarang belum terjadi ya. Contohnya adalah di ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat ya. Itu kalau orang nggak punya keyakinan, itu pasti masih bertanya apakah ya kematian itu ada, apakah hari kiamat itu ada, padahal sudah Allah jelaskan, sudah Allah paparkan dengan ayat-ayat ya, isinya tentang kiamat, pemandangan hari kiamat. Contohnya misalkan surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'asyaru 'attilat wa idzal wuhusu husyirat. Ya, maka ayat-ayat ini nggak akan berpengaruh ya kepada orang yang nggak meyakininya. Ya. Tapi kalau orang sudah tadabbur Al-Quran, dia pasti yakin bahwa akan terjadi yang namanya hari kiamat. Begitu pula orang-orang kafir Quraisy ya, pada saat itu dipaparkan oleh Allah Al-Quran, dibacakan di hadapan mereka, tapi tidak ditadaburi ya. Ya, maka tidak menghasilkan yang namanya keyakinan ya. Tidak ada yang namanya menghasilkan keimanan, imanan kamilan wa yaqinan shadiqan ya. Orang yang baca Al-Quran ya, kemudian dia tadabbur ya, terhadap janji-janji Allah, pasti dia akan meyakininya. Contoh ya, di dalam surat Al-Baqarah misalkan ya, ada ayat yang bunyinya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya. Itu kan ada bunyinya ya. Bunyi ayatnya, siapa yang bersedekah kepada Allah ya, sedekah satu saja Allah akan balas dengan 7 tangkai ya, ibarat satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu tumbuh ya 100 bulir ya, sedekah satu dibalas 700 kali lipat. Ini kalau nggak pakai kacamata keyakinan, itu susah ya kita ibadah, susah kita bersedekah ya. Contoh yang lainnya adalah surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa imaikum wa ankihul ayama as-salihina minkum min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih ya. Ya, bagi yang belum menikah ya, ayat ini ya, kalau kita tadabburi harus menghasilkan keyakinan ya bagi anak-anak muda ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nikahkanlah hamba-hamba laki-laki atau yang perempuan ya, dari orang-orang yang soleh di antara kalian ya, dinikahkan iyakunu fuqara, kalau mereka itu nggak punya harta atau fakir, yughnihimullahu min fadli, maka Allah lah yang akan mengkayakan mereka ya, dengan fadli ya, dengan karunia-Nya. Ya, ayat ini harus diyakini. Kalau kita tadabbur, itu akan menghasilkan tadi keyakinan. Siapapun yang ingin menikah ya, niat untuk menjaga izzahnya ya, niat menjaga keislamannya ya. Di hadis disebutkan, siapa yang ingin menikah karena yuridul afaf, yang menjaga kesucian jiwanya, maka Allah itu wajib untuk menolongnya ya. Maka Allah pasti akan menolong orang yang ingin menikah karena menjaga kesucian. Nah, itu kan hanya bisa timbul karena kita tadabbur Al-Quran
sehingga lahirlah keyakinan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, ya, di surat Ar-Rum misalkan, di mana Allah berfirman, "Ghulibatir Rum", ya, bangsa Rum itu akan dikalahkan. Ya. Kalau orang udah yakin dengan Al-Quran pada zaman itu, para sahabat udah yakin pasti itu bangsa Romawi itu akan dikalahkan. Ya. Meskipun belum terjadi, padahal Romawi itu adalah imperium yang sangat besar. Ya. Ya, tapi begitulah mereka meyakini Al-Quran. Ya, kalau udah dikatakan Quran seperti itu, ya udah, ya pasti terjadi itu. Ya. Sehingga ada salah satu tokoh, ya salah satu anak ya dari Abu Lahab, ya, ketika itu dia selalu menyakiti Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk meyakini kepada hadis, ya. Kita itu kalau Rasul udah bilang, Rasul udah bersabda sesuatu, itu pasti akan terjadi. Ya. Anak ini selalu, ya, anak dari tokoh ini, apakah Abu Lahab atau Abu Jahal, ya, dia selalu menyakiti Rasul, sehingga kata Rasulullah SAW, kamu akan mati diterkam serigala, atau dimakan binatang buas. Anak ini kemudian cerita kepada bapaknya, wahai ayah, ya, tadi Muhammad mengatakan bahwasanya aku akan mati, ya, diterkam oleh serigala, ya, oleh binatang buas. Maka ayahnya pada saat itu dia kafir, ya. Ayahnya itu kafir, tapi dia mengatakan, celakalah kamu telah menyakiti Muhammad, dan perkataan dia tidak pernah meleset sedikit pun. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia dimakan serigala. Bahkan selevel orang kafir saja, kalau sudah Nabi yang berbicara, mereka sangat meyakini. Apalagi ini Al-Quran, ya. Harus menghasilkan yang namanya keyakinan, ya. Maka Al-Quran yang kita baca, kalau hanya sekedar dibaca saja, tidak dipelajari, itu susah dan sulit untuk, ya, menjadi keyakinan, ya. Kalau kita hanya sekedar baca, yang nggak baca terjemahnya, nggak baca artinya, hanya sekedar baca aja nggak ngerti, karena Al-Quran ini bukan bahasa kita, ya, bukan bahasa Indonesia, ya. Dia bahasa Arab, sehingga perlu dipelajari, ya, perlu diambil manfaat atau hikmahnya, ya, di dalam setiap ayat yang kita baca, ya, sehingga Allah sebutkan jangan sampai kamu baca Quran tapi nggak mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya Al-Jami'u lil Ahkamil Qur'an itu menafsirkan ayat ini, wa dallat hadhil ayah wa qawlihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha ala wujubi tadabburi fil Qur'ani liyu'raf ma'nahu. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, apakah hukum dari mendalami Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran? Ya. Maka ayat ini, surat An-Nisa ayat 82, dan juga firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ya, itu membuktikan, ya, dalat ala wujubi tadabbur, ya, fil Quran. Ini menunjukkan bahwa wajib atau harus, ya, mendalami Al-Quran itu, ya, liyu'raf, ya, agar kita itu mengetahui makna, ya. Kan kita nggak pernah tahu makna Al-Quran ini apa artinya sesungguhnya, atau apa yang ingin Allah inginkan dari ayat tersebut itu apa, kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran. Ya, maka harus, kata Imam Al-Qurtubi, kita itu mentadaburi Al-Quran. Ya. Di surat An-Nisa lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kata di surat An-Nisa, kalau kalian mentadaburi Al-Quran, maka kalian tidak akan mendapatkan pertentangan atau perselisihan atau tanakud, ya, hal-hal yang berlawanan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau di surat Muhammad, kalau kalian nggak mentadaburi Al-Quran,
Am ala qulubin aqfaluha, apakah di hati kalian itu ada gemboknya. Ya, maka Al-Imam Ibnu Jazi ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya At-Tasil li Ulumit Tanzil, ya, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira ay tanaqadan kama fi kalamil bashar. Jadi kalau ada pertentangan atau kontradiksi yang selalu diungkapkan oleh perkataan manusia tentang Al-Quran ini, maka tugas kita itu adalah mentadaburi Al-Quran dengan mempelajari karya-karya ulama, karena seringkali para musuh-musuh Islam yaitu berusaha untuk mencari-cari celah kekurangan-kekurangan Al-Quran, akan tetapi semakin mereka berusaha mencari kekurangan Al-Quran itu, kesalahan-kesalahan dari segi kata-katanya, semakin Allah tunjukkan bukti kebenaran Al-Quran itu. Betapa sering para musuh Islam itu melemparkan isu-isu yang berkaitan dengan kesalahan dalam redaktur penyampaian Al-Quran. Contohnya dalam kasus Maryam, Maryam itu disebutkan dalam Al-Quran wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat minal qanitin. Maryam itu kenapa di dalam ayat ini disebutkan dengan qanitin, bukan qanitat? Padahal qanit itu, qanit sifat ketaatan bagi wanita kan qanitatun, qanitat di surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita itu kalau dia taat harusnya dijelaskannya dengan kata qanitat, tapi kenapa Maryam disebutkan dengan kata qanitin, wa kanat minal qanitin? Ini kata orientalis barat, orang yang berusaha mencoba melemahkan Al-Quran, menyebutkan Quran ini salah. Maryam harusnya itu qanitat, tapi disebutkannya qanitin. Qanitin itu sifat taat bagi laki-laki. Dalam Quran surat At-Tahrim, muslimatin mu'minatin qanitatin, tapi Maryam qanitin. Ini salah katanya Al-Quran. Maka jawabannya adalah kalau kita menggali kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir para ulama, bahwasannya disebutkannya Maryam dengan sifat qanitin karena ketaatan Maryam itu dalam beribadah bahkan melebihi ketaatan para laki-laki. Level ketakwaannya Maryam, level ibadahnya Maryam itu lebih dahsyat lagi daripada seorang laki-laki. Saking sungguh-sungguhnya Maryam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disifati ibadahnya Maryam itu dengan ketaatannya Maryam itu dengan ketaatan qanitin, selevel dengan laki-laki. Ini motivasi bagi para akhwat, jadilah seperti Maryam yang disifati ketaatannya itu dengan ketaatan laki-laki, qanitin. Lalu apakah perbedaan antara tafsir dan tadabbur? Tafsir dan tadabbur, sering kita dengar istilah tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, itu apa bedanya? Maka ini dijawab oleh Syekh Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak ketika menafsirkan ayat 82 Quran surat An-Nisa ini, dalam kitab tafsirnya Al-Qira'atil Asyarah, Qira'atil Asyar Al-Mutawatirah wa Tadabburil Quran, tafsir tentang 10 qiraat dan tadabbur surah di dalam Al-Quran. Ditafsirkan afala yatadabbaruna Al-Quran itu adalah tafsir itu adalah menjelaskan isi Al-Quran untuk orang lain. Saya sekarang menjelaskan Al-Quran untuk orang lain. Isi Al-Quran itu apa, maksudnya apa, yaitu adalah tafsir. Sedangkan tadabbur itu adalah upaya untuk kita selalu hidup bersama Al-Quran. Baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau tafsir itu tadi seseorang menjelaskan ayat Al-Quran kepada orang lain, menafsirkan ayat Al-Quran kepada orang lain.
Kalau tadabbur adalah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, dan berupaya agar kita hidup bersama Al-Quran. Ya, maka di antara langkah-langkah agar kita bisa mencapai kepada derajat tadabbur, ya, yang pertama adalah bacalah Al-Quran itu dengan melibatkan qalbu kita, melibatkan hati kita. Ya. Yang kita isi hati itu dengan keimanan, ya, sebagai pemeran utamanya. Jadi kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, ya, hadirkan hati kita, ya, hadirkan hati kita, buka hati kita, ya, baca Al-Quran, baca terjemahnya, pahami dengan hati kita, ya, baca kita para ulama dan aktifkan hati kita. Yang kedua, ya, agar kita bisa tadabbur, membaca Al-Quran dengan menjadikan semua ayat yang kita baca itu sebagai petunjuk bagi kehidupan. Kita baca ayat apa, jadikan itu petunjuk bagi diri kita. Apa panduan Al-Quran ketika kita sedih? Apa panduan Al-Quran ketika kita ditimpa musibah? Apa panduan Al-Quran ketika kita bahagia? Apa panduan Al-Quran, sudut pandang Al-Quran ketika kita mendapatkan banyak musibah atau persoalan dalam kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan sosial, kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi manusia, semua cari di dalam Al-Quran. Ya, kemudian jadikanlah bacaan Al-Quran itu adalah, ya, memandang semua ayat yang kita baca itu sebagai ditujukan untuk kita. Ya, jadi kayaknya ketika kita baca Al-Quran, oh ini ayat ini untuk saya. Ya, ketika Al-Quran berbicara, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya, Al-Quran menyebutkan bahwasannya karakteristik ahlu surga itu harus, ya, menahan amarah, ya, dan juga, ya, memaafkan manusia. Oh, itu ayat untuk saya. Sudahkah saya menjadi manusia yang selalu menahan amarah saya? Sudahkah saya menjadi pribadi yang selalu memaafkan manusia? Pokoknya apapun yang dia temukan dalam Al-Quran ditujukan untuk dirinya. Ya. Kemudian membaca Al-Quran dengan memandang semua ayat itu sangat berhubungan dengan kehidupan dirinya sendiri. Ya, setiap saat. Ya, dia baca, korelasikan dengan kehidupannya, dia baca, hubungkan dengan kehidupannya. Ya. Ya, kemudian menempatkan diri kita sebagai orang yang sedang mendengar Allah berfirman kepada dirinya. Ya, kita bayangkan bahwasannya Allah sedang berbicara kepada diri kita. Ya, karena kita tahu bahwasannya ketika kita ingin berinteraksi dengan Allah, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan membaca Al-Quran. Karena seseorang yang membaca Al-Quran sedang berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu bersemangat, ya, dalam mentadabburi Al-Quran, ya, khususnya di bulan Ramadan ini, dan umumnya nanti di bulan setelah bulan Ramadan ini kita terus terbiasa mentadabburi Al-Quran sehingga hati kita hidup dan hati kita itu tidak terkunci atau hati kita menjadi hati yang mati. Aqulu qali hadza wa astaghfiruh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.